Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika masa kecil saya disuguhkan oleh ayah saya dan saudara-saudara saya, ya paman-paman saya dan guru-guru saya, bacaan-bacaan yang menggugah hati saya sebagai seorang anak. Bermimpi ingin menjadi si fulan dan si fulan. Bermimpi ingin menjadi orang besar ini, orang besar itu. Bermimpi ingin menjadi orang yang seperti ini dan seperti itu. Salah satunya saya disuguhkan kisah tentang Umar bin Abdul Aziz. Subhanallah, saya membaca dalam buku 30 kisah teladan ya, yang dihadiahkan oleh orang tua kami. Suatu saat Umar bin Abdul Aziz ini membuat dia punya khadimnya, pembantunya itu pingsan. Wah, kenapa pembantunya ini pingsan? Rupanya ya, Umar bin Abdul Aziz tuh dikipasin. Itu dikipasin, tidur. Begitu tidur, Umar bin Abdul Aziz bangun melihat si pembantunya ini tidur. Lalu gantian Umar bin Abdul Aziz ngipasin si pembantunya. Begitu si pembantunya mendusin, kalau kata orang Betawi gitu, bangun mendusin, melihat yang ngipasin adalah kaisar, tuannya, sultannya, rajanya, pingsan dia, subhanallah. Bagaimana juga saya diajarkan ketika kecil kisah tentang Salahuddin Al-Ayyubi. Bagaimana ketika beliau mendengar Raja Richard itu kemudian sakit, dia memilih membreak peperangan, lalu kemudian beliau langsung mendatangi sang raja di tendanya langsung dan diobati oleh beliau. Ketika tahu sang raja bahwa yang mengobati adalah musuhnya, yakni Salahuddin Al-Ayyubi, beliau kagum luar biasa. Dia bilang, kamu saat itu sebenarnya saat ini bisa saja membunuh saya, tapi luar biasa. Nah, inilah akhlak-akhlak yang seperti ini yang kita akan pelajari pada pagi hari ini. Kita pun sudah melihat tadi bagaimana tayangan VT, tayangan yang mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi seorang kaya, tapi yang tetap kemudian berakhlak mulia. Ya, walaupun juga tidak ada halangan seorang yang miskin pun memiliki akhlak yang mulia. Karena orang sombong kaya kadang-kadang masih enak dilihat. Begitu orang miskin yang sombong, ya mudah-mudahanlah kita semua bisa menjadi orang kaya lahir batin yang kemudian memiliki kemuliaan. Kita akan mendengar bacaan dari Syekh Muhammad meneruskan lagi khataman Quran kita yang dari hari-hari sebelumnya. Nanti saya akan langsung lanjut kepada pembahasan kita pada hari ini. Selamat mendengarkan, mudah-mudahan Allah membuka rahmat buat kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون صدق الله العظيم. Alhamdulillah masih bersama Yusuf Mansur di Wisata Hati Antv. Saya tetap menunggu dengan setia saran dan kritik saudara lewat @Yusuf_Mansur. Saya mohon maaf apabila dalam saya mengajar barangkali ada ketidaktawaduan, terutama ketika bercerita tentang amal-amal diri sendiri. Saya beristighfar pada Allah bahwa saya nawaitu kan ketika saya berkisah, bercerita tentang diri saya, ini adalah untuk mengajar, uswatun hasanah. Sebisa mungkin saya akan menghindari kalau memang tidak terlalu penting bercerita tentang diri saya pribadi. Baik saudara-saudara semua, beberapa kisah ya yang ingin saya sampaikan kepada saudara semua adalah dengan harapan pagi hari ini kita belajar bagaimana kita menjadi manusia yang tawadhu, rendah hati, mau menerima kebenaran,
dan terutama lagi rendah hati di hadapan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini saya sudah tuliskan ini. Saudara nanti bisa melihat di www.wisatahati.com. Ya, bagaimana Rasulullah suatu hari berjalan dengan 3 orang sahabat. Perjalanan yang cukup jauh dan melelahkan. Kemudian Rasulullah menyuruh untuk membeli seekor kambing dan menyembelihnya. Salah seorang sahabat berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, biar aku yang menyembelihnya." Lalu sahabat lain berkata, "Saya yang mengulitinya." Sahabat yang lain juga mengatakan, "Biar saya yang memasaknya." Lalu kemudian Rasulullah dengan rendah hatinya berkata, "Saya yang akan mencari kayu bakarnya." Allah. Belum pernah kan ketemu seorang presiden direktur begitu, ketika turun, ya, lalu dia bilang sama dia punya office boy, "Saya bantu ya." Ngepel. Kayaknya nggak ada itu. Kalau ada juga pingsan juga itu si office boy ya kan. Hah? Kita kalau jadi presiden direktur dipanggil nama aja bisa dipecat itu orangnya kan. Kita lewatnya jadi presiden direktur jadi direktur atau jadi kepala lah, jadi divisi apa gitu. Terus dipanggil nama, Yusuf. Kita bingung. Kok ada yang manggil nama gue Yusuf nih? Kagak pakai bapak, kagak pakai apa. Terus yang manggil office boy gitu. Kira-kira bagaimana ceritanya? Lewat pasti dia. Ya. Kita mesti belajar juga dengan Umar Ibn Khattab. Ya. Di sini pun saya tuliskan, pemirsa yang memfollow Twitter saya atas izin Allah @yusuf_mansur. Insya Allah yang begini-gini saya tweet menjadi kuliah Twitter. Kuliah Wisata Hati on Twitter ya. Kita punya universitas Twitter, alhamdulillah. Ya. Umar bin Khattab dalam perjalanan menuju Madinah, di tengah-tengah perjalanan dia berpapasan dengan seorang anak kecil yang duduk di punggung unta karena kelelahan. Kontan saja Umar Ibn Khattab meminta kepada anak kecil tersebut untuk ikut bersamanya. Karena untanya itu punya Umar Ibn Khattab. Lalu melihat sang khalifah berkata seperti itu, anak kecil itu mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, silakan engkau yang naik di atas unta ini, biar aku yang menuntunnya." Lala, kata Umar Ibn Khattab, "Enggak, naik saja." Yang hebatnya anak kecil ini tidak duduk di belakang loh, tapi duduk di depan. Waduh, subhanallah. Sampai masuk ke Madinah, di kota Madinah orang-orang Ansor pada heran dan salut melihat sang singa padang pasir yang menjadi khalifah, ya, itu duduk di belakang anak kecil. Betapa rendah hati dan tawadhunya pribadi Umar bin Khattab. Nggak ada itu kesombongan, tidak ada itu yang namanya besar hati. Nah, saudara-saudara semua yang dirahmati Allah, kita akan belajar surah Al-Furqan ayat 60-63. Surah Al-Furqan ayat 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Nah, ini dia. Dan hamba Allah itu siapa sih? Hamba Allah itu adalah yang kalau dia berjalan di atas muka bumi, dia itu hauna, rendah hati, tidak sombong. Memang ini kadang-kadang bahasa tubuh ya. Ada orang-orang yang memang turun dari mobil mewahnya, tapi orang-orang tidak melihat dia sebagai orang yang angkuh gitu. Ada juga orang yang keluar dari mobil bututnya, tapi subhanallah. Dan kita belajar langsung kepada Allah Rabbul Jalal, bagaimana Allah memperkenalkan dirinya di ayat pertama. Di surah Al-Fatihah. Nih lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat pertama kan dari Al-Quranul Karim. Kita kan lain kan. Kita
kalau kenalan sama orang langsung kartu nama keluar kan. Ini deh. Begitu tertulis di sini jagoan. Ini 4. Oh. Jagoan. Manajer nih, jagoan, kepala divisi nih. Lihat Allah. Allah yang memiliki jagat alam ini. Dan Allah yang menurunkan Al-Qur'anul Karim. Allah pula yang menciptakan kita. Dan Allah pantas sekali memperkenalkan langsung bahwa dia ini berkuasa. Harusnya kan bukan bismillahirrahmanirrahim. Coba lihat, pemirsa lihat. Harusnya tuh ya, kalau emang Allah tuh maha sombong ya, bukan bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tapi misalkan bismillah al-Malik, al-Quddus, al-Jabbar, enggak gitu. Allah memperkenalkan dirinya dengan, kenalin nih, aku adalah Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Oh, bukan kayak kita, lu mesti tahu nih siapa yang ngedit nih, bisa Tatian Tepe. Ente mesti tahu, aneh kameramennya nih. Yang satu lagi bilang, tapi kan gue produsernya. Terus Yusuf Mansur bilang, kan kalau nggak ada gue, nih kalau gue di sini mau gimana? Ayo, ente kameramen, ente produser, anehnya nggak ada mau nonton apa ente pada? Nggak boleh ada yang sombong ya. Semuanya saling kait mengait gitu loh. Kayak gitu modelnya. Allah sebagai yang maha pantas untuk membanggakan dirinya, ternyata memperkenalkan dirinya dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Masih juga disusul dengan ayat keduanya apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah perkenalkan nih dirinya nih, aku Tuhan semesta alam loh. Ini pun Allah sepertinya tidak mau membuat kita ini menjadi takut akan Allah Subhanahu wa taala. Disusul lagi ayat ketiganya, Ar-Rahmanir-Rahim. Dahsyat ya. Cantik sekali Allah. Baru ayat yang keempatnya, Maliki Yaumiddin. Ini tidak ditaruh di awal nih, Maliki Yaumiddin. Wa ibadur Rahman, dan hamba Allah itu siapa? Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Mereka yang berjalan di muka bumi dengan penuh ketenangan, ketentraman, rendah hati dan tawadhu. Alhamdulillah pemirsa, sebagai kelengkapan pelajaran pada pagi hari ini, silakan saudara catat, pelajari ayat ke-61 sampai ke-77 surah Al-Furqan. Saudara, di sini penuh Allah menjelaskan tentang siapa sih yang dimaksud dengan ibadur Rahman. Hamba Allah yang maha pengasih itu siapa? Kita baru mempelajari tadi sedikit, yakni hauna, yakni orang-orang yang rendah hati, tawadhu, tidak sombong, tidak angkuh ya. Saya akan bacakan ayatnya untuk Anda semua, dan silakan saudara pelajari setelah saya nanti mengucapkan salam. Langsung dilihat terjemahannya, dan mudah-mudahan Allah menggolongkan kita semua menjadi hambanya yang maha pengasih, maha penyayang. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما
يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق Allahul Azim. Pemirsa, silakan dipelajari ayat ke-61 sampai 77 dari surah Al-Furqan. Satu demi satu Allah menjelaskan secara detail. Saudara mau menjadi hambanya Allah yang pengasih dan penyayang, maka Allah perlihatkan, pendengarkan dan ajarkan kepada kita lewat rangkaian-rangkaian ayat yang tadi. Harapan saya saudara, acara wisata TNTV ini bukanlah acara yang bisa menuntun saudara pasti gitu ya, menjadi yang ahli dalam urusan agama. Tentu tidak. Nah seperti sekarang, saya hanya menjelaskan satu dari rangkaian 61 sampai 77 ayat-ayat dari surah Al-Furqan. Lalu saya meminta saudara semua coba pelajari, coba dilihat. Ada ini, ada ini, ada ini. Di antara ayat yang tadi itu ada ayat tentang bagaimana saudara memohon kepada Allah agar Allah menghadiahkan saudara semua anak-anak yang qurrata ayun. Ya. Dan di ayat yang terakhir, ayat 77-nya, Allah memerintahkan kepada kita untuk berdoa. Karena kalau kita tidak berdoa, Allah tidak akan memenuhi permintaan kita. Subhanallah. Mari saudara kita berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan kita hamba-hambanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabb, dengan mata yang seperti apa kami kembali kepadamu? Dengan mata yang senantiasa melihat maksiat, ataukah dengan mata yang senantiasa mencari ridhamu? Karena selalu melihat tempat sujud, melihat mihrab, melihat pintu masjid. Dengan apa kami kembali kepadamu ya Allah? Dengan mulut kami yang selalu berkata kotor, sombong, angkuh, menyakiti orang lain, atau dengan mulut yang senantiasa bertasbih, bertahmid, bertahlil, berzikir, menyebut asma-Mu, mengagungkan namamu, berselawat kepada Rasul, berkata yang baik, menyegarkan orang lain, menghibur orang lain, memotivasi orang lain. Ya Rabb, dengan telinga apa yang kami bisa banggakan ketika kami kembali kepadamu? Apakah dengan telinga yang senantiasa mendengar azan tapi tidak mau berangkat menuju masjid, tidak mau sholat menghadap padamu? Ataukah dengan telinga yang kami bisa banggakan karena senantiasa mendengar bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran? Dengan kaki, tangan yang seperti apa yang kami akan bawa kepadamu ketika kami menghadap pada dirimu ya Allah? Apakah kaki dan tangan senantiasa kami bawa kepada maksiat, ataukah kaki dan tangan yang senantiasa mencari ridhamu? Jadikan kami hamba-Mu ya Allah, jadikan kami hamba-Mu, jadikan kami hamba-Mu ya Rahman, ya Dzal Jalal wal Ikram. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.